Perspektif. Dengan saya Faisal. Saya Ian. Jadian, hari ini kita akan bahas apa nih? Nah, pembahasan kita di episode kali ini adalah mengenai proyeksi ekonomi global serta hasil survei kegiatan dunia usaha di Indonesia. Oke deh, jadi saksikan terus episode kali ini ya. Berdasarkan laporan World Economic Outlook atau WEO edisi Oktober, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,2% pada tahun ini dan terus melambat menjadi 3,1% pada tahun 2026. Angka tersebut turun dari 3,3% pada tahun 2024 seiring penyesuaian ekonomi dunia terhadap meningkatnya proteksionisme dan fragmentasi ekonomi, terutama terkait dengan perang dagang. Akan tetapi, meski proyeksi tersebut cenderung menunjukkan penurunan, angka proyeksi IMF terbaru ini sebenarnya naik 0,4% jika dibandingkan dengan proyeksi bulan April dan naik 0,2% dari proyeksi bulan Juli. Hal ini mencerminkan dampak tarif resiprokal yang lebih terbatas daripada yang telah diantisipasi sebelumnya. Sejalan dengan terbukanya pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan perundingan atau negosiasi dagang dengan banyak mitra dagang utamanya. Berdasarkan negara, ekonomi Amerika Serikat diperkirakan tumbuh 2% pada tahun ini dan 2,1% pada tahun 2026. Masih lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun 2024 yang sebesar 2,8%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksikan terus melambat dari 5% pada tahun 2024 menjadi masing-masing sebesar 4,8% dan 4,2%. Ekonomi kawasan Eropa diperkirakan tumbuh 1,2% pada tahun ini dan 1,1% pada tahun 2026. Lebih kuat dari pertumbuhan tahun 2024 yang sebesar 0,9%. Ekonomi Inggris Raya diperkirakan tumbuh 1,3% di kedua tahun tersebut atau lebih tinggi dari tahun 2024 yang sebesar 1,1%. Ekonomi Jepang diperkirakan akan lebih baik menjadi 1,1% di tahun ini dan 0,6% di tahun 2026 dan jika dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 0,1%. Sementara itu, inflasi global diperkirakan terus menurun meski dengan kecepatan yang berbeda di tiap negara. Inflasi di Amerika Serikat diprediksi masih akan cenderung berada di atas target sasaran 2% dengan resiko kenaikan akibat dampak tarif masih akan terus membayangi. Sedangkan di sebagian besar wilayah lain, inflasi akan cenderung tetap rendah. Inflasi global diprediksi turun dari 5,8% di tahun 2024 menjadi 4,2% di tahun 2025 dan 3,7% di tahun 2026. Untuk Indonesia, IMF juga sedikit menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 4,9% pada tahun 2025 dan 2026 dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,8%. Namun, proyeksi baru tersebut tetap lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2024 yang sebesar 5%. Selanjutnya, kita akan bahas beberapa data dalam survei kegiatan dunia usaha yang dirilis pada bulan ini, yakni terkait dengan aktivitas bisnis serta utilisasi kapasitas sektoral domestik. Survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia mengindikasikan aktivitas bisnis masih berekspansi, meskipun sedikit melambat pada kuartal 3 tahun ini. Saldo bersih tertimbang atau SBT kegiatan usaha pada kuartal 3 ini tercatat sebesar 11,55%, sedikit lebih rendah dibandingkan 11,70% pada kuartal 2 tahun ini. Beberapa lapangan usaha mencatatkan percepatan aktivitas bisnis, yaitu pada lapangan usaha industri manufaktur, konstruksi, pertambangan dan penggalian, jasa keuangan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Kedepan, aktivitas bisnis pada kuartal 4 2025 diperkirakan akan mengalami perlambatan, sebagaimana ditunjukkan oleh proyeksi SBT dalam survei Bank Indonesia untuk kuartal 4 yang sebesar 10,53%, lebih rendah dibandingkan level kuartal 3 2025. Lebih detail pada lapangan usaha industri manufaktur, aktivitas bisnis diperkirakan meningkat pada kuartal 3 tahun ini. Berdasarkan sub lapangan usahanya, sub lapangan usaha industri alat angkutan, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, serta sub lapangan usaha industri kimia, farmasi, dan obat tradisional
menjadi pendorong peningkatan aktivitas bisnis industri pengolahan. Kinerja aktivitas bisnis industri pengolahan yang meningkat tersebut juga terindikasi dari Prompt Manufacturing Index atau PMI yang meningkat ke level 51,66% pada kuartal ini dari sebelumnya 50,89% pada kuartal 2 2025. Pembahasan terakhir pada episode kali ini yaitu mengenai utilisasi kapasitas sektoral yang tercatat sebesar 73,84% pada kuartal 3 2025. Sedikit lebih tinggi dibandingkan 73,58% yang tercatat pada kuartal 2 2025. Peningkatan utilisasi kapasitas tercatat pada hampir seluruh lapangan usaha, yaitu pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, serta pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Sementara itu, satu-satunya lapangan usaha yang mencatatkan penurunan pada kuartal ini adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan akibat sudah mulai masuknya musim tanam pada sub lapangan usaha tanaman pangan. Nah, Mas Faisal, kira-kira berdasarkan penjelasan sebelumnya, gimana sih outlook ekonomi Indonesia ke depannya? Untuk tahun 2025, kami masih melihat ekonomi Indonesia akan tumbuh sedikit di bawah 5%. Tetapi untuk tahun depan, sejalan dengan kebijakan pemerintah dan juga Bank Indonesia yang sudah sama-sama pro-growth, kami melihat ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh sedikit di atas 5%. Sekian penjelasan pada episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.